Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pelajaran hari ini anak-anak dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jaringan komputer, baik itu pengertian jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, dan juga jenis-jenis jaringan komputer. Hari ini kita akan membahas tentang internet, yang merupakan salah satu jenis dari jaringan komputer. Apa itu internet? Internet adalah kependekan dari Interconnected Network, yang artinya jaringan yang saling terhubung. Jadi, internet itu adalah jaringan komputer global yang saling terkoneksi satu sama lain menggunakan suatu protokol yang dinamakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol/Internet Protocol, sehingga kita akan dapat mengirimkan informasi antara satu komputer dengan yang lainnya. Informasi yang dapat dikirimkan itu jenisnya beragam, mulai dari dokumen teks, aplikasi web, surel alias surat elektronik atau email, suara atau audio, gambar, dan juga video. Lalu, bagaimana cara kerja internet? Nah, sebelum masuk ke materi, coba jawab pertanyaan ini. Pernahkah kamu menemukan permasalahan atau mendapatkan tugas dari guru? Kemudian kamu mencari jawabannya dengan cara googling di internet. Pasti pernah kan? Atau pernahkah kamu nonton video di YouTube, main game online, mendengarkan lagu di aplikasi Spotify atau Joox, dan lain sebagainya? Nah, coba dipikirkan. Bagaimana bisa video yang tidak kamu simpan di perangkat kamu, tapi bisa kamu setel atau tonton di handphone kamu? Atau lagu yang tidak pernah kamu simpan sebelumnya di handphone, tapi kamu bisa memutar lagu itu. Kok bisa? Nah, yang sebenarnya terjadi adalah saat kamu browsing atau menonton video di YouTube, kamu klik thumbnail video di YouTube, maka itu prosesnya adalah kamu harus melewati dulu yang pertama, provider atau Internet Service Provider, bisa disingkat ISP, yaitu perusahaan penyedia internet. ISP ini ada berbagai macam, yaitu mulai dari operator seluler seperti AM3, XL, Smartfren, Telkomsel, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga operator penyedia internet seperti IndiHome, BizNet, Bali Fiber, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang kamu lewati adalah tentu saja jalur jaringan internet. Kemudian sampai ke halaman dari YouTube atau server YouTube. Nah, jadi alurnya, saat kamu mengklik thumbnail dari sebuah video di YouTube, itu yang terjadi adalah kamu masuk dulu ke provider atau ISP. Misalnya provider kamu adalah Telkomsel atau XL. Nah, sebenarnya kamu minta verifikasi dulu pada provider tersebut. Jadi misalnya kalau bisa ngomong, "Hey Telkomsel, hey XL, aku mau nonton video ini nih di YouTube." Nah, dari provider nanti itu akan dicek, kamu ada pulsanya nggak? Ada kuotanya nggak? Kemudian situs yang kamu kunjungi itu bermasalah atau tidak? Dilarang atau tidak? Nah, biasanya kalau dilarang, itu langsung kita mendapat peringatan. Misalnya, internet positif. Kalau memang situsnya aman dan memang kamu punya kuota, nanti sama provider akan diteruskan ke server YouTube melalui jalur internet. Jalur internet antara ISP atau Internet Service Provider dengan server, misalnya server YouTube, itu dihubungkan menggunakan kabel serat optik yang diletakkan di bawah laut yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya. Misalnya, ISP kita letaknya di Jakarta, kemudian server YouTube terletak di Amerika. Jadi bisa dibayangkan
seberapa panjang kabel serat optik yang digunakan. Nah, di jaringan yang begitu ruwet, yang begitu panjang, yang terkoneksi di seluruh dunia ini, kemudian operator atau ISP ini akan mencari server YouTube. Woi, YouTube di mana woi? YouTube di mana? Nah, kemudian jika sudah ketemu, nanti akan dikoneksikan. Nah, dari jalur internet kabel serat optik ini, ISP seolah-olah ngomong, woi YouTube, si Anu tuh ngeklik video ini, ada nggak? Coba cari. Nah, di server YouTube, file video yang kamu klik tersebut akan dicari di penyimpanan YouTube, di lemari mereka. Oh, ternyata videonya masih ada. Nah, kemudian dari server YouTube, data video yang kamu klik itu akan diantarkan dalam bentuk digital melalui jalur serat optik, kemudian diserahkan kepada provider atau ISP. Kemudian baru akan diberikan kepada kita sebagai pengguna. Bagaimana cara memberikannya? Bagaimana cara ISP masuk ke rumah kita? Nanti kita akan bahas. Dengan alur yang begitu rumit, begitu panjang, antara dari Indonesia sampai ke Amerika, itu prosesnya bisa terjadi dalam sepersekian detik. Kamu klik thumbnail video di YouTube, videonya langsung terbuka. Nah, kejadian sederhana ini ternyata terjadi dengan alur yang begitu panjang dan begitu rumit. Kemudian kita lanjut ke bagaimana cara ISP atau Internet Service Provider atau penyedia internet itu menyediakan internet sampai ke rumah kita. Bagaimana ISP memasukkan internet ke rumah kita? Apakah ketuk pintu dulu, mengucapkan salam, atau lewat pintu belakang? Jalur yang digunakan untuk memasukkan internet itu ada berbagai macam. Paling umum mungkin sekarang adalah fiber optik atau serat optik. Ada juga yang menggunakan kabel koaksial. Dulu juga sempat populer dengan menggunakan kabel telepon. Nah, IndiHome dulunya menggunakan kabel telepon. Bisa juga menggunakan jalur wireless atau tanpa kabel yang menggunakan jaringan seluler, yaitu menggunakan tower ISP. Selain itu, jalur yang dapat digunakan adalah menggunakan satelit. Dari server, sinyal akan dipancarkan melalui antena sampai ke satelit. Kemudian dari satelit, sinyal akan dipancarkan ke antena yang ada di dekat rumah kita. Agar internet itu bisa digunakan, kita harus menghubungkan jalur masuk internet tersebut ke sebuah perangkat yang bernama modem. Istilah modem adalah kependekan dari modulator demodulator yang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh alat ini, yaitu menerjemahkan apapun data yang dikirimkan dari internet ke format yang bisa dikirimkan melalui jalur koneksi. Jadi, karena ada berbagai jalur yang bisa digunakan untuk koneksi internet, tentunya ada berbagai jenis modem karena masing-masing jalur internet yang kita bahas tadi akan memiliki format berbeda untuk mengirimkan data. Misalnya, modem untuk jalur kabel telepon. Ini bisa menggunakan dial-up modem. Lalu juga ada DSL modem. Ini yang dipakai IndiHome pada zaman dulu. Ada juga modem untuk jalur koaksial. Dan juga modem untuk jalur fiber optik. Ini yang umum dipakai sekarang untuk di kota-kota besar. Nah, tanpa adanya modem ini, praktis kita tidak bisa terhubung ke internet. Dulu modem ini langsung dihubungkan ke sebuah komputer karena kebutuhan koneksi internet masih belum seperti sekarang.
Saat ini, rata-rata koneksi internet di rumah atau di kantor itu dibagi lagi agar bisa diakses ke banyak perangkat, termasuk ke komputer PC, laptop, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Nah, untuk membagi koneksi internet yang tadi sudah datang ke modem, itu biasanya digunakan perangkat tambahan lagi. Nah, perangkat tambahan itu yang pertama adalah router. Fungsi router ini adalah untuk menghubungkan atau memungkinkan jalur yang berbeda agar bisa berkomunikasi dengan benar. Nah, router ini akan menghubungkan modem untuk membangun koneksi internet ke jaringan lokal atau LAN. Anggaplah router ini adalah yang mengatur lalu lintasnya. Tadi modem sudah menerima internetnya. Terus di dalam rumah itu banyak peralatan-peralatan elektronik. Ini lalu lintasnya bagaimana? Nah, pengaturnya ini adalah si router. Gampangnya adalah router ini adalah sebuah polisi yang sedang mengatur lalu lintas di perempatan jalan. Nah, setelah ada pengatur rutenya yaitu si router, sekarang kita beralih ke jaringan lokalnya yaitu LAN yang terdiri dari komputer dan teman-temannya yang tadi. Tadi kan dari internet, kemudian masuk ke modem, kemudian diatur oleh router untuk dibagi. Nah, sekarang beralih ke jaringan lokalnya. Bagaimana cara menerimanya? Tentunya dibutuhkan perangkat lagi agar jaringan lokalnya atau LAN bisa dibentuk dan dihubungkan ke si router tadi. Perangkat yang umum digunakan adalah switch atau hub dengan menggunakan kabel. Kemudian ada juga access point, yaitu untuk koneksi yang basisnya wireless atau tanpa kabel. Sekarang kita bahas dulu yang switch atau hub. Ini merupakan alat yang menjadi penghubung antara perangkat dalam sebuah jaringan berbasis kabel. Switch ini bisa kita lihat yang ada colokan-colokan untuk kabel. Nah, kalau switch digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal memakai kabel. Selain itu, ada juga yang tanpa kabel. Standarnya disebut Wi-Fi. Jadi, agar ada konektivitas Wi-Fi ini, maka kita harus ada perangkat yang namanya access point. Nah, misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau ada modem, router, switch, dan access point, lalu kenapa pada saat saya berlangganan Wi-Fi atau saat saya masang Wi-Fi di rumah, misalnya saja IndiHome, itu alatnya kok cuma satu saja? Kok nggak banyak seperti yang Bapak jelaskan tadi? Nah, umumnya saat ini ketika kita memasang internet di rumah atau memasang Wi-Fi di rumah, perangkat yang dipasang oleh pihak ISP umumnya hanya ada satu atau maksimal dua saja. Dan ini adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan karena fungsi-fungsi dari modem, router, switch, dan access point itu yang tadi Bapak jelaskan itu disatukan dalam satu perangkat. Jadi satu alat itu sudah ada semuanya. Alat semacam ini sudah ada port-port untuk koneksi jalur ISP, misalnya port fiber optik. Kemudian dilengkapi dengan port jaringan seperti port switch. Lalu ada modul access point yang bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat Wi-Fi. Kemudian ditambahkan kemampuan dasar sebuah router, sehingga perangkat ini bisa menjalankan semua fungsi dari yang kita bahas tadi dalam satu alat ini saja. Baik, sekian untuk materi hari ini. Pelajari dengan baik dan tetap jaga kesehatan dengan baik.